impossible. To be a hero is about to change forever. Halo teman-teman pecinta Marvel di seluruh dunia. Apakah kalian sehat? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film superhero terbaru yang baru saja dirilis di bioskop, yaitu Deadpool dan Wolverine. Film ini menceritakan bagaimana Deadpool akhirnya bisa bergabung ke dalam Marvel Cinematic Universe, MCU. Selain itu, film ini juga dipenuhi dengan banyak sekali cameo tak terduga. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai dengan Deadpool yang berada di dunianya sendiri. Dia bersyukur karena akhirnya bisa masuk ke MCU. Deadpool terlihat sedang menggali kuburan Logan, alias Wolverine, yang sudah tewas di film Logan pada tahun 2017. Dengan alasan tertentu, Deadpool terlihat marah-marah sambil terus menggali kuburan tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan tengkorak Wolverine, tiba-tiba dia didatangi oleh pasukan TVA, Time Variant Authority, yang mencoba menangkapnya. Deadpool diduga telah banyak melanggar aturan perjalanan waktu, sehingga TVA ingin menangkapnya. Namun, Deadpool yang tidak ingin ditangkap begitu saja, langsung melawan pasukan TVA menggunakan tengkorak adamantium Wolverine. Di tengah-tengah pertarungan, Deadpool menceritakan mengapa dirinya dikejar-kejar oleh pasukan TVA. Pada tahun 2018, entah bagaimana caranya, Deadpool berpindah ke Earth utama, yaitu Earth 616. Di sana, dia sedang menjalani wawancara dengan Happy Hogan. Dalam wawancara tersebut, Deadpool mengungkapkan keinginannya untuk menjadi bagian dari Avengers. Namun, karena beberapa alasan, Happy menolak permintaan Deadpool. Happy menjelaskan bahwa alasan Deadpool ingin bergabung dengan Avengers tidaklah tulus, melainkan lebih karena kebutuhan pribadi. Setelah itu, Deadpool kembali ke dunia asalnya, yaitu Earth. 6 tahun kemudian, kita melihat Deadpool bekerja di sebuah dealer mobil sebagai pengawas test drive. Selama bekerja, dia terus-menerus menghina mobil merek Honda Odyssey yang digunakan. Deadpool bekerja bersama Peter, dan sudah tidak ingin menjadi pahlawan lagi. Hari itu adalah ulang tahun Deadpool. Semua orang merayakannya, bahkan Alba yang meminta obat kepada Deadpool. Namun, Deadpool menolak dan mengatakan hal itu dilarang oleh Kevin. Hubungan Deadpool dengan Vanessa sendiri tidak berjalan dengan baik, dan Vanessa sudah memiliki pacar baru. Sementara itu, Deadpool masih saja tidak bisa move on. Ketika pesta ulang tahun dimulai, Deadpool menyampaikan pidatonya bahwa dia merasa sangat beruntung memiliki teman-temannya di situ. Saat meniup lilin, tiba-tiba pasukan TVA muncul dan ingin membawanya. Pasukan tersebut memaksa Deadpool untuk ikut bersama mereka ke TVA. Ketika terbangun, Deadpool sudah berada di TVA dan sedang berada di depan Paradox. Awalnya, Deadpool mengira dia dibawa ke sana karena menggunakan mesin waktu di film Deadpool 2. Namun, Paradox menjelaskan bahwa itu bukan alasannya. Paradox membawa Deadpool karena dia terpilih sebagai penyelamat Marvel. Paradox mengajak Deadpool untuk meninggalkan timeline-nya dan pindah ke timeline utama. Deadpool tentu saja menerimanya, dan dia pun mengenakan kostum Deadpool yang biasa dikenakan. Deadpool sudah siap, tetapi Paradox berkata bahwa dia tidak bisa kembali ke dunianya karena dunia itu akan mati akibat makhluk jangkarnya yang meninggal. Makhluk jangkar di dunia Deadpool ternyata adalah Logan, alias Wolverine, yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan X-23 di film Logan. Dunia Deadpool akan mati dalam beberapa puluh tahun lagi, tetapi Paradox yang ditugaskan untuk mengawasi dunia Deadpool tidak sabar dan hanya ingin menghilangkan dunia tersebut dengan cepat. Paradox sudah membuat alat penghancur dunia karena dia tidak sabar menunggu hancurnya dunia Deadpool. Deadpool, yang tidak ingin orang-orang yang dicintainya menghilang begitu saja, tentu saja menolak tawaran Paradox, meskipun sudah diiming-imingi untuk pindah ke timeline utama. Karena itulah Deadpool menggali makam Logan untuk mencari Logan baru, karena dia berpikir jika Logan berhasil hidup kembali, maka dunianya tidak akan mati. Saat ini, Deadpool berhasil membantai semua pasukan TVA yang ada. Dia pun mulai mendatangi berbagai macam universe untuk mencari Logan,
mulai dari Logan kecil yang imut, Logan penjudi, hingga Logan-Logan lainnya. Deadpool tiba di sebuah bar tempat Logan berada. Logan terlihat sangat putus asa dan tidak bisa mengeluarkan cakarnya. Setelah meminum minuman keras, Logan malah pingsan, sehingga Deadpool dengan mudah membawanya ke depan Parados. Parados kesal kepada Deadpool karena mereka tidak bisa sembarangan mengganti makhluk jangkar. Terlebih lagi, Wolverine yang dibawa oleh Deadpool adalah versi terburuk yang sudah mengecewakan dunianya. Parados kembali mengajak Deadpool untuk meninggalkan dunianya dan pindah ke timeline utama. Tetapi Deadpool menolak karena tidak ingin meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Deadpool juga mengetahui bahwa mesin penghancur timeline yang dibuat oleh Parados ternyata tidak memiliki izin alias ilegal. Deadpool dan Wolverine kini berada di tempat orang-orang terbuang, yaitu Food. Mereka tentu saja tidak tahu di mana mereka berada, dan terjadi pertarungan akibat Wolverine yang tidak bisa tenang. Bahkan, ada logo 20th Century Fox di sana. Akhirnya, pertarungan terbaik abad ini pun terjadi. Karena Deadpool dan Wolverine memiliki faktor penyembuhan yang cepat, mereka bisa bertarung dengan penuh semangat tanpa mengkhawatirkan nyawa mereka. Namun, tiba-tiba mereka berhenti bertarung karena Deadpool mengatakan bahwa ia bisa membantu Wolverine memperbaiki dunia menggunakan teknologi TVA. Di sana, ada seseorang bertudung yang telah memperhatikan mereka, serta banyak penjahat yang mirip dengan karakter dari film Mad Max yang datang. Tiba-tiba, muncul sosok yang disangka Deadpool sebagai Captain America. Deadpool sangat senang karena berpikir bisa bergabung dengan Captain America. Tetapi ternyata pria itu adalah Human Torch, alias Johnny Blaze. Wolverine harus melawan Cyborg, sebuah pertarungan antara sesama mutan pencakar yang akhirnya dimenangkan oleh Wolverine. Namun, pada akhirnya, mereka berdua harus tertangkap oleh pasukan tersebut. Johnny juga tertangkap dan menjelaskan bahwa tempat ini adalah Food, tempat di mana TVA membuang semua orang yang tidak patuh. Tempat ini dikuasai oleh Elliot, awan yang bisa memakan semua yang ada di sana. Untuk bertahan hidup, mereka harus bekerja untuk seorang wanita penguasa di sana. Wanita itu, yang tinggal di bangkai tubuh manusia dan menguasai pasukannya, adalah Cassandra Nova. Cassandra adalah saudara kembar Charles Xavier dan sudah lama berada di Void. Dia sudah lama ingin menangkap Johnny. Deadpool, yang ingin mengacau, memanas-manasi Cassandra dengan mengatakan bahwa Johnny telah menghinanya. Akhirnya, Johnny harus berakhir tanpa kulit akibat kemarahan Cassandra. Deadpool kemudian meminta tolong kepada Cassandra agar mereka bisa keluar dari Void. Namun, Cassandra tidak pernah ingin keluar dari Void karena ia menyukai tempat tersebut dan tidak perlu menahan apapun di sana. Dengan kekuatannya, Cassandra Nova dengan mudah menghancurkan Wolverine. Dia juga merasuki pikiran Deadpool, memanipulasinya dengan kenangan tentang dirinya dan Vanessa, membuat Deadpool merasa bersalah. Untungnya, Deadpool bisa sadar kembali, dan Wolverine berhasil menusuk Cassandra dari belakang. Elliot, awan yang bisa memakan segala sesuatu di Void, datang untuk memakan mereka. Beruntung, Wolverine dan Deadpool berhasil melarikan diri menggunakan sebuah jet yang sedang tidak terpakai. Wolverine tidak ingin Deadpool yang berbicara sekarang, melainkan dirinya yang akan berbicara. Mereka mampir ke sebuah bar untuk mencari makan. Wolverine meminum alkohol campuran karena tidak ada minuman lain, sementara Deadpool menceritakan kisahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi sesuatu, tetapi ditolak oleh Avengers, X-Men, dan bahkan oleh pacarnya. Deadpool juga menjelaskan bahwa di dunianya, Wolverine mati akibat menyelamatkan seorang anak bernama X-23. Tiba-tiba, muncullah seekor anjing bernama Dogpole, yang ternyata milik seorang varian Deadpool bernama Deadpool Ganteng. Deadpool merasa iri dengan Deadpool Ganteng yang memiliki pistol emas, dan langsung jatuh cinta dengan Dogpole.
Deadpool ganteng mengatakan bahwa masih ada banyak varian Deadpool lainnya di tempat ini dan memberikan arahan ke perbatasan menggunakan mobil Honda Odyssey miliknya. Mereka pun berangkat menuju perbatasan tersebut. Di tengah perjalanan, Deadpool terus berceloteh tentang baju Wolverine dan tanpa sengaja mengatakan bahwa mereka mungkin saja bisa memperbaiki dunia Wolverine. Wolverine, yang tidak tahu bahwa hal tersebut belum pasti, menjadi kesal. Deadpool menjelaskan bahwa dia membutuhkan Wolverine agar bisa menyelamatkan keluarganya. Wolverine merasa dibohongi, berbalik dan mengatakan bahwa Deadpool memang orang yang ceroboh dan sangat mengecewakan, sehingga pantas saja tidak diterima di Avengers. Dia juga menambahkan bahwa Deadpool bahkan tidak bisa menyelamatkan hubungan percintaannya sendiri, apalagi menyelamatkan dunia. Kata-kata tersebut membuat Deadpool emosi, dan mereka pun bertarung di dalam mobil Honda Odyssey yang sangat tahan banting. Di dalam mobil tersebut, mereka terus berkelahi hingga malam hari. Pada akhirnya, keesokan paginya, terlihat mereka tertidur. Saat itulah, seseorang membawa mobil mereka, dan mereka terbangun di sebuah tempat yang tampak seperti kuil. Di kuil itu, ada tanda-tanda kehidupan. Terlihat berbagai macam superhero seperti Elektra, Blood, dan Gambit yang diperankan oleh Channing Tatum. Gambit memiliki kekuatan menggunakan kartu sebagai senjatanya. Di sana, Deadpool mengetahui bahwa Magneto sudah mati. Namun, ada juga seorang anak bernama Laura alias X, 23, yang pernah diselamatkan oleh Logan. Semua orang tersebut dibawa oleh TV ke tempat ini, dan satu-satunya cara keluar adalah dengan menggunakan Cassandra. Mereka semua terkejut karena Deadpool dan Wolverine selamat dari Cassandra. Mulai dari The Punisher, Daredevil, hingga Quicksilver, tidak ada yang selamat dari Cassandra. Bahkan Johnny, yang kita tahu dibunuh oleh Cassandra, ikut terbunuh. Deadpool kemudian mengajak mereka untuk mengalahkan Cassandra. Mereka membutuhkan helm milik Juggernaut untuk menghalangi kekuatan pikiran Cassandra. Karena sudah bosan bersembunyi, mereka semua akhirnya sepakat untuk bersatu mengalahkan Cassandra. Pada malam hari, Laura mendatangi Wolverine. Di sana, Wolverine merasa bersalah telah meninggalkan teman-temannya saat mereka membutuhkannya. Namun, berkat cerita Laura tentang Wolverine di dunianya, akhirnya Wolverine sedikit tersadar. Mereka pun menjadi semangat untuk mengalahkan Cassandra. Malam itu, Paradox menelepon salah satu anak buah Cassandra, yang kita sebut saja Pak Ijo. Paradox bertanya tentang keberadaan Deadpool dan memerintahkan Pak Ijo untuk membunuh Cassandra, karena sepertinya Cassandra sudah di luar kendalinya. Keesokan harinya, Deadpool dan kawan-kawan menggunakan Honda Odyssey mendatangi markas Cassandra untuk mengalahkannya. Setelah menghancurkan gerbang depan, mereka langsung terlibat dalam pertarungan dengan para anak buah Cassandra. Setiap superhero mulai melakukan aksi mereka menggunakan kekuatan masing-masing, dan Deadpool bersama Wolverine bergerak menuju lokasi utama. Pertarungan sengit terus berlangsung. Di sisi lain, Deadpool dan Wolverine tiba di tempat Cassandra. Setelah membuat Deadpool pingsan, Cassandra melumpuhkan Wolverine. Sementara itu, di luar, Laura berhasil mengalahkan Juggernaut. Cassandra berhasil memasuki pikiran Wolverine dan memperlihatkan kebenaran bahwa Wolverine telah mengecewakan dunianya. Dia bersembunyi dan melarikan diri saat bencana terjadi. Teman-temannya meminta bantuan, namun saat dia kembali, dia menemukan anggota X-Men yang sudah mati. Cassandra mengajak Wolverine untuk tinggal bersamanya di Void. Di sisi lain, Deadpool berhasil mendapatkan topeng Juggernaut yang diberikan oleh Laura dan langsung memakaikannya ke Cassandra. Mereka berhasil melumpuhkan Cassandra, namun tiba-tiba Panjul datang dan menembak bosnya. Wolverine menyuruh Deadpool untuk melepaskan Cassandra dan mengatakan bahwa jika Charles Xavier mengetahui keberadaan Cassandra, dia mungkin akan mencarinya. Karena hal itu, Cassandra menjadi luluh dan memberikan cincin milik Dr. Strange yang telah ia bunuh beberapa hari lalu. Pada akhirnya, mereka semua kembali ke dunia luar, meninggalkan para superhero kebanggaan kita yang harus menghilang di dalam Elliot. Mereka kembali ke dunia asal. Di sisi lain, Cassandra mengetahui bahwa Panjul dipaksa oleh Paradox untuk membunuhnya.
Paradox melarang Deadpool dan Wolverine masuk ke TVA. Saat itu, Cassandra datang dan merasuki pikiran Paradox, mengetahui bahwa Paradox tengah membuat alat penghapus. Cassandra, yang sudah bosan berada di Void, berencana menggunakan alat penghapus timeline untuk menghilangkan semua yang ada agar dirinya bisa menjadi dewa. Di sisi lain, petugas TVA, B-15, mengetahui ada yang janggal dengan tempat yang dijaga oleh Paradox. Saat Wolverine dan Deadpool bangun, mereka didatangi oleh Dogpole dan Deadpool ganteng. Tak lama kemudian, berbagai varian Deadpool lainnya seperti Lady Deadpool dan Baby Deadpool muncul. Secara keseluruhan, ada 100 varian Deadpool yang datang untuk menahan mereka. Ternyata, 100 varian Deadpool ini adalah anak buah Cassandra. Dedeo mencoba bernegosiasi dengan mereka, namun gagal. Dalam kekacauan, Deadpool menggunakan Deadpool ganteng sebagai tameng, yang ternyata tidak bisa beregenerasi dan akhirnya meledak. Wolverine dengan santai berjalan sambil menggendong Dogpole. Di sisi lain, Deadpool mendapatkan pistol emas. Karena tidak ada pilihan lain, mereka bekerja sama untuk mengalahkan 100 Deadpool tersebut. Dengan gampang, mereka membantai semua varian Deadpool ini sambil ditonton oleh Albuta. Meskipun semua varian Deadpool bisa beregenerasi, untungnya datanglah Peter, teman Deadpool, yang mengalihkan perhatian mereka. Semua varian Deadpool mengenali Peter sehingga mereka mengerubungi dia, memberi kesempatan bagi Deadpool dan Wolverine untuk pergi. Sementara itu, Cassandra tiba di alat penghapus timeline dan bersiap menggunakannya. Di sisi lain, Paradox memberitahu bahwa untuk menghentikan alat tersebut, mereka harus menyambungkan kedua sumber daya alat itu agar meledak. Sumber daya tersebut adalah sebuah power bermateri dan antimateri, namun siapapun yang mencoba menggabungkannya pasti akan meninggal. Cassandra mulai menyerap energi dari alat tersebut untuk menghilangkan semua timeline. Deadpool dan Wolverine berdebat tentang siapa yang akan mengorbankan diri mereka. Wolverine mengatakan bahwa dirinya lah yang berhak berkorban karena dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Deadpool pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya, mengklaim bahwa dirinya adalah Marvel Yesus. Dia langsung mengambil salah satu materi. Sementara di sisi lain, Cassandra hampir berhasil mengubah timeline menjadi kekacauan. Namun, Deadpool tidak bisa mencapai materi yang kedua. Untungnya, Wolverine datang tepat waktu sehingga mereka bisa menggabungkan kedua materi tersebut dan menggagalkan rencana Cassandra. Dengan demikian, rencana Cassandra untuk menghapus semua timeline tidak berhasil. Mereka berhasil mengalahkan Cassandra dan melenyapkannya dari muka bumi. Setelah pertempuran usai, Paradox ditangkap oleh petugas B-15 karena membangun alat penghapus timeline secara ilegal. Deadpool dan Wolverine ternyata masih hidup dan selamat dari peristiwa tersebut. Mereka bisa selamat karena bersatu melawan ancaman tersebut. Setelah Paradox ditangkap, B-15 mengatakan bahwa entah apa yang mereka perbuat, namun tindakan mereka berhasil meregenerasi timeline dan menghilangkan kehancuran yang ada. Deadpool juga meminta tolong kepada B-15 agar membawa orang-orang yang ada di Void kembali ke tempat asal mereka. Wolverine alias Logan dibiarkan tinggal di universe Deadpool. Dogpole juga berhasil selamat, dan Deadpool memutuskan untuk memeliharanya. Karena Wolverine tidak memiliki tempat tinggal lain, Deadpool mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Deadpool memperkenalkan Wolverine kepada Albuta dan semua teman-temannya di sana, dan terlihat bahwa X-23 juga selamat dari Void. Deadpool pun memperbaiki hubungannya dengan Cassandra, dan cerita pun berakhir. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jika ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Kalian juga boleh berkomentar apa saja di kolom komentar. Baiklah, cerita inspirasiku pamit undur diri.